Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ehwan Kurniawan, MSN. Di sini saya sebagai pengajar dari mata kuliah Mayor Animasi Cerita Sosial. Nomor induk pengajar saya adalah 03 09 06 76 02. Ya, dalam mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu ya di dalam animasi adalah untuk menggerakkan dari sebuah objek atau karakter ya, yang kemudian seakan-akan dihidupkan, kemudian dimasukkan cerita di dalamnya, sehingga terjalin sebuah cerita dalam bentuk medium animasi. Definisi dari mata kuliah ini karena peminatan motion design dan digital animation itu di bawah DKV, maka yang lebih dikedepankan adalah pada fungsi dari mata kuliah ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada target audiensnya, bagaimana dari sebuah penceritaan terkait dengan cerita sosial yang ada di dalam lingkungan urban perkotaan di Jakarta, dari kegelisahan, dari permasalahan yang terjadi, yang ada di lingkungan sekitar, ataupun yang jadi permasalahan masyarakat urban di Jakarta gitu. Jadi bagaimana mahasiswa melihat kondisi dan permasalahan di Jakarta yang kemudian coba untuk diceritakan dalam sebuah ide, kemudian dicarikan visualnya seperti apa yang tepat untuk target audiensnya nanti. Ya, di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ya dari proses pipeline atau proses kerja dari produksi animasi, dari praproduksi. Biasanya untuk praproduksi dimulai dari semester sebelumnya, karena di semester sebelumnya itu ada desain karakter. Jadi mahasiswa bisa menggunakan desain karakter yang sudah direncanakan di semester sebelumnya, kemudian dikembangkan animasinya di mata kuliah mayor ini gitu. Kemudian mahasiswa menentukan ide dan konsep animasi yang akan digunakan, bisa komersil, untuk kebutuhan komersil, untuk pengembangan bisnis dari IP animasi itu sendiri, maupun untuk kebutuhan sosial seperti kampanye gitu. Sehingga mahasiswa mampu merancang animasi hingga tahap publishing atau bisa ditayangkan untuk diapresiasi oleh publik. Bisa untuk kebutuhan festival ataupun untuk kebutuhan ditayangkan untuk klien atau dipresentasikan kepada klien. Kemudian mahasiswa mampu menganimasi cerita populer dalam tahap produksi, dan mahasiswa mampu menyusun elemen-elemen tahap pasca produksi ke dalam animasinya. Iya, biasanya pengerjaan dari animasi ini biasanya berkelompok, bisa 3 orang ataupun sampai 5 orang, karena memang pengerjaan animasi cukup kompleks ya, jadi butuh teamwork. Jadi selain memanfaatkan skill dari mahasiswa secara pribadi, baik itu dalam penggarapan cerita, kemudian pengolahan karakter animasinya, kemudian bagaimana memproduksi animasinya, bagaimana membuat modeling, dan bagaimana mengkomposisi supaya cerita yang ada di dalam animasinya bisa sampai kepada target audiensnya. Kemudian dalam pelaksanaan perkuliahan itu terbagi dalam 16 pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS, atau ETS sekarang ya, ETS atau evaluasi tahap tengah studi, dan EAS, evaluasi akhir semester. Ya, di dalam proses itu biasanya mahasiswa sudah menentukan apa konsep atau tema yang akan diambil sesuai dengan permasalahan urban yang terjadi di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya.
Kemudian mahasiswa menentukan kelompoknya, terus menyiapkan ide cerita, kemudian ditentukan ide ceritanya. Setelah ide ceritanya didapatkan, kemudian mulai menggarap karakternya dengan membangun cerita menjadi 3 tahapan dari permasalahan, kemudian bagaimana permasalahan itu coba dicarikan solusinya, kemudian endingnya mau seperti apa, klimaks kah atau anti klimaks. Kemudian dalam setiap minggu mahasiswa mempresentasikan progres apa aja sih yang sudah dicapai sehingga bisa tercapai targetnya dalam 1 semester, menjadi durasi minimal 3 menit biasanya. Kemudian dalam proses assessment-nya, biasanya mahasiswa akan ditugaskan dalam setiap pertemuan untuk mempersiapkan namanya deck ya, atau animation deck dalam bentuk PowerPoint. Targetnya di ETS mahasiswa sudah mencapai proses tahapan animatic. Di dalam animatic itu udah ada storyboard, sudah terlihat karakternya, sudah terlihat alur ceritanya, kemudian penggunaan musik yang akan digunakan, apakah menggunakan voice over ataupun tidak gitu di dalamnya. Kemudian nanti setelah lolos dari ETS, mahasiswa mulai melanjutkan ke proses produksi dari modeling, kemudian animasi, lighting, rendering, sehingga memikirkan soal promosi, materi promosinya, baik itu di media sosial maupun untuk kebutuhan event. Biasanya dari tugas mayor animasi ini mereka akan diikutkan untuk mengikuti beberapa festival yang diselenggarakan oleh kampus-kampus, terutama Animakini, dan puncaknya seperti festival film animasi kategori animasi di FFI. Kemudian metode penilaiannya dari resensi 10%, kemudian nilai ETS-nya biasanya 20%, kemudian EAS-nya sekitar 30%, kemudian sisanya adalah tugas, karena memang bobot tugas selama 1 semester ya, dalam 14 kali pertemuan untuk tugas, jadi cukup besar biasanya bobotnya, sekitar 40%. Kira-kira seperti itu sih untuk mengetahui kira-kira dari materi perkuliahan terkait dengan mayor animasi cerita sosial di semester 6, biasanya diselenggarakan di mayor digital, mayor motion design dan digital animation. Terima kasih. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua dari mahasiswa mayor animasi. Hari ini saya Ehwan Kurniawan, pada pertemuan pertama dari pengantar kuliah mayor animasi cerita sosial akan mencoba memberikan pengantar ya terkait dengan apa sih perkuliahan yang nantinya akan Anda dapatkan selama 1 semester berkaitan dengan mayor animasi cerita sosial ini, dan juga apa aja tugasnya yang akan Anda kerjakan di dalam 1 semester ini. Sebelumnya mungkin akan disampaikan terkait dengan pengantar kuliah animasi ya. Ya, mungkin dalam masa kecil Anda ataupun di dalam kehidupan sehari-hari Anda di SD atau di SMP atau di TK, pasti Anda hidup dalam lingkungan hiburan animasi ya. Betul nggak? Ya, kira-kira apa aja yang animasi yang pernah Anda tonton? Anda pernah nonton animasi Indonesia? Nah, ya, mungkin dari teman-teman yang di sebelah kiri, animasi Indonesia mungkin ada yang ditonton? Ya, ya mungkin itu ya yang menjadi memori Anda ketika
eh, nonton di tayangan TV. Ada yang nonton animasi Indonesia di bioskop? Ada yang nonton Shinjuku the Movie? Nggak ada. Ada yang nonton Adit Sopo Jarwo the Movie? Nggak ada. Waduh, gawat nih ya. Ya, pada intinya ada animasi mungkin yang ketika Anda tonton di bioskop, televisi ya mungkin banyak yang berkaitan dengan animasinya Pixar ya atau Disney ya. Ya, selain kebutuhannya media bioskop, televisi atau mungkin dimainkan di video game, telah menjadi bagian integral dari industri yang membutuhkan animasi untuk mempermudah kebutuhan baik itu bentuk visualnya, bergerak, dan memiliki dimensi yang utuh. Sebetulnya dalam animasi nggak cuma untuk kebutuhan hiburan ya atau entertainment saja atau untuk film, tapi juga untuk bidang sains seperti kedokteran, arsitektur, hukum, dan bahkan forensik yang memanfaatkan animasi untuk simulasi visual. Ya, ini salah satunya dari animasi 3D dalam proses pengerjaannya di industri banyak menggunakan komputer 3D atau komputer graphic imagery ya, dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang disesuaikan dengan jenis produksi, service atau produksi intellectual property. Ya, intellectual property itu sekarang menjadi bisnis kreatif yang menarik ya dan banyak berkembang di Indonesia. Contohnya ya kalau dengan bisnis intellectual property karakter seperti kemarin Garuda Indonesia bekerja sama dengan salah satu agensi dari intellectual property yaitu Tai Lalat yang di karakter animasinya ditayangkan di beragam interior dari pesawat Garuda baik di interiornya maupun eksteriornya. Kemudian animasi 3D merujuk ke beragam grafik 3D termasuk model statis yang padat berdimensi yang dicetak dengan printer 3D untuk pembuatan prototipe. Namun dalam animasi gerakan menjadi fungsi utama dari industri animasi 3D. Ya ini contohnya dalam industri entertainment, industri sains, dan teknologi, dan industri simulasi lainnya. Ini salah satu karya dari teman-teman waktu di semester lalu ya. Coba saya gerakkan. Sayangnya tidak bergerak nanti deh. Ya, ini proses animating dari produk animasi 3D. Gitu. Dari salah satu contoh dari karya tugas kuliah dari animasi. Ya, dalam pemanfaatannya di industri banyak ya. Selain industri entertainment, kemudian untuk broadcasting TV, serial animasi, iklan komersial, video game, video musik, film bioskop, visual effect, bahkan di mobile phone pun sekarang juga banyak ya dimanfaatkan penggunaan karakter-karakter animasi. Kemudian sosial media dan animasi pendek. Ya ini contohnya pengaplikasian dari salah satu IP karakter animasi di televisi. Kemudian ini untuk kebutuhan iklan di bioskop, misalnya di XX1. Kemudian ini di video game misalnya. Kemudian ini juga di bioskop. Ini beberapa sejarah dari perkembangan animasi 3D yang ada di produksi dari Pixar dan Disney. Dari produksinya Toy Story sampai mungkin yang terakhir ada Up, kemudian ada Cars, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di industri animasi pendek juga mungkin bisa dilihat di sini.
Ya, jadi banyak ya pemanfaatan 3D animasi dalam industrinya. Ini salah satunya di industri sains dan teknologi seperti arsitektur. Contohnya ketika untuk kebutuhan simulasi pembangunan Stadion Internasional Jakarta ya, yang dibuat oleh Jakpro, dibuatkan simulasi bentuk 3D-nya dulu sebelum arsitekturnya dibangun. Ya ini salah satu fungsi dari pemanfaatan 3D animasi di industri. Ya, kemudian kalau di medis, contohnya, itu di medis, sorry, nggak jalan. Ya, mungkin di desain produk ya, bisa ditampilkan. Ya, ini misalnya simulasi safety dari pesawat. Ya, ini mungkin masih dalam bentuk prototype ya, tapi mungkin saja itu kedepannya bisa memberikan keselamatan kepada penumpang apabila terjadi kesalahan teknis pada pesawat. Itu salah satu contoh-contoh inovasi dari pemanfaatan 3D animasi. Kemudian untuk kebutuhan edukasi, ya ini contoh dari salah satu karya tugas akhir ya, mahasiswa uh, multimedia design dan digital animation terkait dengan sejarah kota Jakarta. Jadi banyak manfaat yang bisa ditampilkan dari pemanfaatan animasi, baik itu untuk edukasi, untuk industri sains, medis, hukum, militer, arsitektur, dan untuk kebutuhan edukasi sejarah. Ya, kemudian ada industri simulasi seperti augmented reality, kreasi konten interaktif, kemudian proyek video mapping, dan simulasi fashion. Bahkan fashion pun bisa memanfaatkan kebutuhan animasi 3D. Ini untuk kebutuhan video mapping, kebetulan waktu itu 9 Matahari jadi juara dunia video mapping competition di Rusia tahun 2006 kalau nggak salah. Ya, ini perkembangan film animasi 3D di dunia atau di Amerika ya. Perkembangannya dari Pixar Studio, waktu itu dia menjadi studionya produksinya dari Disney. Kebetulan Disney kan kebanyakan memproduksi animasi 2D. Kemudian ingin melakukan inovasi, maka dia menggandeng studio Pixar ini untuk dibuatkan menjadi animasi 3D. Ya, ini contoh awalnya dari Teen Toy ini tahun 1988 yang mendapatkan Oscar dari animasi 3D pendek. Kemudian 7 tahun kemudian akhirnya lahirlah yang namanya Toy Story. Hingga sekarang sudah sampai ke Toy Story 4, mungkin mau ke 5 ya. Ya ini beberapa perkembangan dari animasi 3D dari studio-studio animasi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Ada DreamWorks, ada Disney, kemudian ini Kasat Mata Studio ini karya animasi 3D pertama dari Indonesia tahun 2004 ya. Waktu itu produser eksekutifnya Mas Gari Nugroho. Sutradaranya Mas Gang Sarwaskito orang Yogyakarta. Ya, menarik banget ya perkembangannya. Kemudian Ice Age, kemudian ada Disney Pixar seperti
Finding Nemo, Dory, dan lain sebagainya. Kemudian ada Incredibles, kemudian ada Bolt, ada Wall-E, ada Kung Fu Panda dari DreamWorks, kemudian ini produksi awal dari kolaborasi beberapa seniman animator dari Indonesia yang bergabung di Infinite Framework. Ini studionya adanya di Batam ya. Waktu itu yang kemudian ketika proyek ini selesai, para animator-animator itu kembali ke kampung halamannya untuk membangun studio baru yang kemudian sekarang berkembang di Indonesia. Ini jadi kawah Chandra di mukanya nih, Infinite Framework di Batam. Ya, kemudian perkembangannya sampai sekarang 2010, 2011, kemudian 2012, 2013, 2014, ya kemudian ada Stand By Me juga dari Disney Jepang, kolaborasi antara studio Jepang dengan studio Disney. Kemudian ini Indonesia waktu itu sayangnya masih belum sanggup membuat animasi untuk Pedal Pop, jadi dia hanya menggarap karakternya aja, desain karakternya dikerjakan oleh studio Loe di Jakarta, tapi sayangnya produksi animasinya masih dikerjakan oleh studio di Thailand pada tahun 2014. Ya, akhirnya tahun 2014 sudah mulai banyak animasi karya studio animasi dari Indonesia seperti Kukurokyu, Kiko, kemudian ada Mama Papa, kemudian ada Songgorubu, kemudian ada Bilumela ini dari studionya Mas Fajar Nuswantoro, salah satu pengajar animasi di IKJ yang sudah tayang di beberapa stasiun TV swasta. Kemudian ada Entong dari MNC, ada Plentis Kentus, dan Adit Sopojaro yang mungkin tadi teman-teman semua mungkin jadi memori yang ini ya, melekat di pengalaman masa kecil teman-teman yang pernah menonton atau mengapresiasinya. Ya, ini 2015 ada Minion yang mungkin cuma lumayan viral juga pada masanya. Kemudian Battle of Surabaya pada tahun 2015 ini juga lumayan membawa nama Indonesia ke beberapa negara ya, cukup terkenal juga pada masanya. Kemudian ini ada kategori animasi pemenang FFI tahun 2015 yaitu GWK yang diproduksi juga oleh tadi studio Infinite Framework di Batam, sutradaranya Mas Chandra Endro Putro. Kemudian ada serial Hebring dan Pedal Pop, salah satu brand es krim yang membuat produksi animasi untuk kebutuhan promosinya. Ya, kemudian pada tahun 2016 juga ada animasi Si Unyil. Ini kerjasama antara Ainaki dengan studio-studio anggotanya yang dikerjasamakan dengan Pusat Film Negara atau PFN. Kerjasama dengan BUMN seperti Telkom dan Bekraf ya, Badan Ekonomi Sosial, Badan Ekonomi Kreatif, sorry. Kemudian ada Paswa dari karya studio Rus dan Cibedul yang tayang di Indosiar. Kemudian ada 2017 mulai lagi kembali bangkit animasi Indonesia di layar lebar, ada Night Chris dari Viva Fantasia, kemudian juga ada Shizuki the Movie. Ini serial-serial animasinya di beberapa stasiun TV, ada Rizka dan Gembul, ini juga dari studionya Mas Fajar Nuswantoro. Kemudian ada Gop and Friends dari Surabaya dan Si Unyil 3D yang produksi dari kolaborasi PFN dengan Ainaki. Ini Lukisan Nafas ini pemenang dari animasi kategori FFI. Ya, ini di stasiun TV seperti Doa dari MD Animasi dan Abi dan Caca dari Fajar Nuswantoro.
Ya, ini juga karya dari salah satu alumni DKV IKJ, Mas MT, yang ikut masuk nominasi dalam ajang Katapel yang diselenggarakan oleh Bekraf pada tahun 2019. Kemudian untuk beberapa ini ada pemenang animasi FFI tahun 2019, ada animasi Nusa Bisa. Ya, makin ke sini perkembangan animasi Indonesia semakin maju dan banyak ragamnya ya. Selain Adit Sopojaro, ada Nusa, ada Titus, ada Ricky Rino. Ya, kira-kira seperti itu untuk tayangan animasinya. Untuk studio animasi besarnya ada beberapa seperti di Infinite Framework di Batam, Studio Kinema yang mengerjakan servis animasi. Salah satu karyanya adalah Meraih Mimpi ini. Kemudian ada Iko di MNC Animasi di Kebun Jeruk, Jakarta yang menggarap Iko, Entong, dan Titus tadi. Kemudian ada juga The Little Giant, di studio yang garap Nusa dan Trongtong. Kemudian ada MD Animasi yang garap Adit Sopojaro, Doa, dan ya masih Adit Sopojaro jagoannya. Kemudian ada beberapa seperti studio-studio T-Motion, kemudian ada Shark Animation, nih studio khusus animasi iklan di Kebayoran. Kemudian ada Home Pimpa di Surabaya, kemudian ada Roundbox di Malang, dan Brownback Animasi di Bali. Ini lumayan besar juga, kita 200 SDM-nya. Ya, kira-kira seperti itu terkait dengan pengantar dari animasi cerita sosial dan animasi 3D. Mudah-mudahan untuk pertemuan pertama ini bisa memberikan manfaat ya, dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Ya, ini nanti tanggal 28 Agustus jangan lupa ada animasi Panji Tengkorak ya yang tayang di bioskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menutup sesi ini mungkin ada pertanyaan ya. Oh ya, silakan Aron. Kan kemarin tuh Jumbo lagi naik banget. Ya. Kalau setelah Jumbo itu menurut Mas perkembangan animasi di Indonesia kan gimana sih? Ya, terima kasih pertanyaannya menarik ya. Berarti Anda nonton Jumbo ya kemarin ya? Gimana, seru ya? Seru Mas. Ya, perkembangan animasi Jumbo mungkin jadi ini ya, anomali yang fenomenal ya, karena pertama kalinya film animasi jadi film paling laris atau paling laku ya, mengalahkan film-film live shoot. Jadi nomor satu sepanjang masa, atau ya belum ada lagi yang melewatinya. Ya mudah-mudahan itu menjadi awal kebangkitan animasi Indonesia ya. Sebetulnya di bulan Juni kemarin ada salah satu animasi dari Falcon Picture, Warkop DKI, kartun. Kemudian nanti di bulan Agustus ada Panji Tengkorak yang mudah-mudahan akan selalu membangkitkan animo masyarakat pencinta animasi untuk nonton animasi-animasi Indonesia ya. Karena tahun 2025 ini lah cukup banyak ya animasi-animasi yang tayang di bioskop. Ya, tinggal Anda sebagai mahasiswa motion design dan digital animation bisa terinspirasi dari produksi animasi-animasi yang ditayangkan di bioskop ya. Dan memberikan inspirasi juga untuk karya TK Anda. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Makasih. Terima kasih Mas.